Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian tetap sehat selalu. Kembali lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 4 bersama Pak Farid Qurtubi. Kali ini kita akan membahas tentang makna ibadah sholat. Namun sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Oke, anak-anakku yang soleh-solehah, mari kita mulai pembelajaran kita tentang mari melaksanakan sholat. Teman, tahukah kamu bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Apakah kamu sudah merasakan hikmah sholat tersebut? Baik. Keutamaan sholat. Ada anak SD kelas 4. Dalam hatinya berkata, mengapa ya kita semua harus sholat? Oke, jawabannya bahwa sholat memiliki beberapa keutamaan. Beberapa keutamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Maka sholat itu sangat penting karena merupakan rukun Islam setelah kita bersyahadat. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Perintah sholat ini ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi langsung bertemu dengan Allah, lalu memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat. Maka sholat itu begitu penting untuk umat muslim dan muslimah. Maka perintahnya langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tidak melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Jadi amal yang pertama kali ditanya itu adalah sholat. Apakah sholatnya benar dan diterima oleh Allah, atau sholatnya salah dan ditolak oleh Allah? Kalau sholatnya benar dan diterima oleh Allah, maka semua amalan perbuatan manusia itu diterima oleh Allah. Tetapi ketika sholatnya tidak benar dan ditolak oleh Allah, maka amal perbuatan yang lain itu juga sama ditolak oleh Allah. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Allah paling menyukai amalan yaitu sholat. Jadi kalau kita pengen disukai oleh Allah, maka laksanakanlah sholat. Sholat itu amalan yang disukai oleh Allah. Baik, yang kelima, keutamaan sholat itu adalah sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Kesalahan, tentu manusia ini tempatnya salah dan lupa. Maka untuk menghapus kesalahan kita dan menghilangkan keburukan itu dengan cara sholat. Yang keenam, keutamaan sholat itu, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, maka orang itu belum sholat. Baik, keutamaan yang ketujuh adalah orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Jadi sholat yang khusyuk itu akan mewarisi surga Firdaus. Yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka medianya, sarananya adalah dengan sholat.
sebagaimana disampaikan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya makna bacaan salat. Salat adalah amal ibadah dengan menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap itulah kita membaca bacaan salat. Lalu, sudahkah kita memahami arti bacaan salat? Dengan memahami arti bacaan salat, salat kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi sehingga ibadah salat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Ayo kita simak arti dari bacaan salat berikut ini. Resapilah maknanya. Yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti tidak ada yang lebih besar kecuali Allah, termasuk kita sendiri yang mengucapkan. Kita ini kecil di hadapan Allah. Tidak ada yang besar. Allah lah yang Maha Besar. Doa iftitah, Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah, wa subhanallahi, Maha Suci Allah, bukratan sepanjang pagi, wa asilan dan sepanjang petang. Ini sesungguhnya aku, wajjahtu aku hadapkan, wajhi wajahku lilladzi kepada wajahmu, fataras samawati yang telah menciptakan langit, wal arda dan bumi, hanifan dengan penuh kelurusan, musliman dan penyerahan diri, wa ma ana minal musyrikin dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Maka di sini jangan sampai keliru, jangan sampai ketukar. Yang pertama harus musyrikin, jangan sampai muslimin. Karena di sini kalau sampai muslimin, wa ma ana minal muslimin, aku tidak termasuk orang muslim. Tuh, kan? Maka harus hati-hati dalam membaca doa iftitah. Yang pertama musyrikin, ya. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi, hanya untuk Allah, Rabbil alamina, Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan memang aku diperintahkan seperti itu, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk hamba yang berserah diri atau aku termasuk orang-orang muslim. Selanjutnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Selanjutnya doa saat ruku.
Subhana Rabbi, Subhana Rabbi, Maha suci Tuhanku, Al-Azimi, yang Maha Agung, wa bihamdihi, dan dengan segala puji baginya. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Doa saat i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah, Rabbana, ya Allah, Tuhan kami. Lakal hamdu, bagimu segala puji. Mil'us samawati, sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh barang yang kau hendaki. Min syai'im ba'du, setelah itu. Baik, selanjutnya doa saat sujud. Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Wa bihamdihi, dan dengan segala puji baginya. Jadi antara sujud dan ruku perbedaannya ada di al-a'la. Kalau ruku itu al-azimi, kalau sujud itu al-a'la. Baik. Selanjutnya doa saat duduk di antara dua sujud. Rabbi, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, warhamni, belas kasihanilah aku, wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku, wahdini, berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, berilah kesehatan kepadaku, wa'fu anni, dan berilah ampunan kepadaku. Selanjutnya doa tahiyah. At-tahiyyatu, segala kehormatan. Al-mubarakatu, keberkahan. As-salawatu, kebahagiaan. At-tayyibatu, dan kebaikan. Lillahi, bagi Allah. Assalamu, segala keselamatan. Alaika, tetap untuk engkau. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Warahmatullahi, dan demikian juga rahmat Allah. Wabarakatuh, dan berkahnya. Assalamu, mudah-mudahan keselamatan. Alaina, tetap untuk kami sekalian. Wa ala ibadillahi, dan untuk para hamba Allah as-salihina, yang salih. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allahumma salli, Allahumma ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan atas keluarganya, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, sebagaimana pernah engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan keluarganya. Wa barik ala Sayyidina Muhammad, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad SAW, wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta keluarganya, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan keluarganya, fil alamina, di seluruh alam. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Selanjutnya salam. Assalamualaikum, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian. Warahmatullahi, dan rahmat Allah. Wabarakatuh, dan berkahnya. Itulah arti dari bacaan sholat, dari mulai takbir sampai salam. Kalau kita sudah memahami bahkan tahu arti dari bacaan yang kita baca ketika sholat, insya Allah kita akan khusyuk. Baik, selanjutnya
anak-anakku yang soleh dan solihah, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Berikut ini merupakan perilaku-perilaku yang mencerminkan tentang pemahaman ibadah sholat. Yang pertama, kebajikan terhadap sesama. Yang pertama adalah melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Saf-saf harus disusun secara rapi, lurus, dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai gerakan sholat. Imam dan makmum selalu kompak. Dengan sholat berjamaah, maka kita akan terlatih untuk selalu kompak. Kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan, dapat dijadikan suri taul, contoh yang baik. Misalnya, kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk-duduk santai, mengobrol, dan berdiam diri. Tidak boleh ada sebagian anak pekerja bakti, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Kebajikan terhadap sesama yang kedua adalah mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang sholat, imam benar, maka harus diikuti makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya. Yang ketiga, tidak marah bila dinasehati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucap subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah. Kita harus saling menasehati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Selanjutnya, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, mendoakan, kamu akan bertambah akrab dengan teman-teman. Yang kelima, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji-janjinya kepada sesamanya. Yang keenam, memupuk rasa solidaritas. Solidaritas artinya setia kawan. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mungkin, sofar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Bahkan tidak ada pembedaan atau pengkhususan sop-sop sholat di dalam masjid.
Bagi yang datang duluan, boleh menempati shaf-shaf terdepan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas, rasa setia kawan. Semua jemaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa. Akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Selain kebajikan terhadap sesama, perilaku yang dapat tercermin dari pemahaman ibadah sholat adalah menghindari perilaku tercela. Ada beberapa perilaku tercela yang dapat dihindari bila kita memahami makna ibadah sholat secara benar. Beberapa perilaku tersebut adalah: 1. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Yang kedua, suka meremehkan teman. Salat mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Salat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Yang ketiga, ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati shaf sholat terdepan atau yang ia inginkan. Adapun orang yang datang belakangan hanya berhak menempati shaf sholat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena ia mau menempatinya. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dihindari. Yang keempat, suka mencuri. Tatkala membaca doa iftitah di dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Yang kelima, suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Yang kelima, suka berbohong. Orang bisa berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Seorang yang beriman tentu menyadari hal itu dan tidak akan berbohong tatkala ia ingat kepada Allah. Maka setiap sholat kita selalu diingatkan tentang hal itu. Ketika akan berbohong, kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. Baik, selanjutnya, suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Baik, terima kasih. Demikianlah pembahasan tentang makna ibadah sholat. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya sehingga
kita bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.